Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video singkat kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai 6 kontribusi fisika material dalam fisika medis. Pembahasan ini didasarkan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika material, yakni tugas individu. 6 kontribusi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengembangan material untuk pencitraan medis, yang kedua, radioterapi dan sumber radiasi medis biomaterial, yang ketiga ada dosimetri dan penggunaan dosis radiasi, kemudian yang keempat ada biomaterial untuk terapi regeneratif, yang kelima ada inovasi dalam teknologi biosensor, dan yang keenam terakhir interaksi radiasi dengan jaringan biologis. Kontribusi fisika material dalam bidang fisika medis sangat kompleks dan beragam, mencangkup berbagai aspek dari mulai pengembangan teknologi diagnosis hingga ke terapi. Berikut ini menjelaskan mendalam mengenai kontribusi-kontribusi tersebut. Yang pertama, ada pengembangan material untuk pencitraan medis. Fisika material berperan penting dalam pengembangan material yang digunakan dalam alat pencitraan medis, seperti sinar X, CT scan, dan MRI. Material yang digunakan dalam detektor sinar X, misalnya, harus memiliki karakteristik tertentu seperti sensitivitas yang tinggi, dan kemampuan untuk mengurangi radiasi yang sekiranya tidak perlu. Nah, penelitian tentang material semikonduktor dan skintilator menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dalam gambar dan mengurangi dosis radiasi yang diterima dalam suatu tindak medis pada pasien. Kedua, ada radioterapi dan sumber radiasi. Dalam radioterapi, fisika material membantu dalam pengembangan sumber radiasi yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker. Material seperti kolimator dan pelindung radiasi dirancang untuk memenuhi sifat fisik tertentu untuk fokus pada radiasi area tumor sambil melindungi jaringan yang sekiranya sehat di sekitarnya. Nah, penelitian tentang material baru yang lebih efisien untuk memproduksi radiasi juga sedang dilakukan saat ini, termasuk penggunaan nanopartikel untuk meningkatkan efektivitas dari terapi. Yang ketiga, ada dosimetri dan pengukuran dosis radiasi. Fisika material juga terlibat dalam dosimetri, yaitu pengukuran dosis radiasi yang diterima oleh pasien selama proses medis. Penggunaan material dalam sifat fisik yang diketahui memungkinkan akurasi yang tinggi dalam perhitungan dosis radiasi. Ini penting untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis yang tepat, tanpa adanya resiko overdosis atau underdosis. Yang di bawah ini merupakan gambar skala dosis radiasi. Skala ini membantu kita untuk memahami tingkat paparan radiasi dari berbagai sumber dan dampaknya pada tubuh manusia. Radiasi dalam jumlah kecil seperti X-ray dan radiasi alami umumnya aman, tetapi paparan yang sangat tinggi seperti pada terapi kanker itu memerlukan pengelolaan khusus untuk mencegah kerusakan yang berlebih. Yang keempat, ada biomaterial untuk terapi regeneratif. Pengembangan biomaterial seperti hidroksiapatit atau HAP dan karbonat hidroksiapatit atau CHAP merupakan contoh kontribusi fisika material dalam terapi regeneratif. Material ini digunakan sebagai scaffold untuk mendukung pertumbuhan sel yang mempercepat proses penyembuhan. Nah, penelitian ini itu menunjukkan bagaimana pemahaman tentang struktur dan sifat material yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil dari klinis. Nah, selanjutnya adalah inovasi dalam teknologi biosensor. Alat di samping itu merupakan alat yang mampu mendeteksi keberadaan sebuah biomolekul, virus, zat, set, dan bakteri di dalam tubuh, makanan maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Material itu secara fungsionalnya dapat berkontribusi untuk pengembangan biosensor yang digunakan dalam diagnosa suatu penyakit. Misalnya, penggunaan lapisan tipis magnetik dan nanopartikel dalam meningkatkan sensitivitas dari biosensor, memungkinkan deteksi dini pada penyakit dan dengan akurasi yang tinggi.
Inovasi ini itu membuka jalan bagi aplikasi yang baru untuk pemantauan kesehatan dan diagnosis berbasis biomolekul. Inovasi yang ada di samping itu merupakan NeoCap sebagai pendeteksi penyakit neurologis. Nah, inovasi ini itu terinspirasi dari konsep kertas lakmus yang dapat berubah warna saat bereaksi dengan asam atau basa. Konsep tersebut kemudian diaplikasikan pada senyawa neurotransmitter seperti dopamin, glutamat, dan nikotinamida dalam sampel urin. Nah, dari sampel tersebut terjadi perubahan warna yang dapat memberikan indeksasi tingkat konsentrasi senyawa yang mampu mendeteksi beberapa gangguan neurologis. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada kontribusi fisika material dalam interaksi radiasi dengan jaringan biologis. Fisika material membantu memahami bagaimana radiasi berinteraksi dengan jaringan biologis pada suatu tingkat mikroskopis. Pengetahuan ini itu penting untuk merancang perawatan yang lebih aman, efektif, serta memahami efek samping dari terapi radiasi pada sel makhluk hidup. Nah, pada dasarnya secara keseluruhan kontribusi fisika material dalam bidang fisika medis itu mencangkup penelitian dan pengembangan teknologi yang mendasar pada alat-alat medis modern, serta pemahaman mendalam tentang interaksi antar material dengan biologi manusia. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan diagnostik atau diagnosa, tetapi juga memperbaiki hasil terapi bagi pasien-pasien yang ada di seluruh dunia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita lebih tertarik lagi untuk mempelajari fisika material dengan lebih mendalam ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.